Waktu Bapak SD pernah diajarkan tentang sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu kenapa harus muncul peribahasa itu? Karena di masa lalu ada kasus-kasus di mana banyak orang yang tinggal di sebuah tempat tapi tidak menjunjung langit tradisi, langit adat yang ada di sana. Kalau kita masuk ke sebuah daerah, ikuti apa yang biasa dilakukan di sana. Itulah yang disebut dengan toleransi. Sebuah reaksi muncul karena ada aksi. Untuk meredam reaksi, jangan bikin aksi yang tidak disukai oleh komunitas di sana sebelumnya. Nah, orang Bali itu dari dulu suka mengalah. Tapi orang-orang yang mengalah, kalau terus ditekan, ledakannya tinggi. Jangan sampai disentuh seperti itu. Toleransi kan ada batasnya. Begitu toleransi itu sampai di batasnya, toleransi hilang menjadi intoleran. Welcome to Kadek Ayudias Podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas bersama Pak Wayan Mustika topik ketiga, yaitu salah satu topik yang lumayan sensitif untuk kita di Bali dan di Nusantara ya Pak. Nah Pak, belakangan ini di media sosial sering sekali muncul narasi bahwa Bali sedang tidak baik-baik saja. Ada gesekan yang semakin panas antara warga lokal dengan warga luar bule lah ya, dengan warga nasional gitu ya. Yeah. Atau bahkan dengan sesama Bali sendiri gitu Pak. Nah jujur saya sebenarnya ada kegelisahan ganda sih soal ini Pak. Di satu sisi saya paham sebagai orang Bali yang terjadi di Bali, dan saya juga mengerti teman-teman semua yang merasa mungkin Bali sedang agak rasis tanda kutip ya Pak. Dan saya juga melihat komentar-komentar netizen kesini, kok kita makin kasar ya, terus juga semakin penuh kebencian dan semakin rasis sekarang Pak. Yeah. Apakah ajaran Tatom Asi itu cuma slogan di bibir aja, tapi kita sebenarnya rapuh di dalam? Yeah. Nah, kenapa kita sekarang jadi gampang tersinggung dan membenci? Yeah. Pertama-tama bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena sosial saat ini Pak? Ya, fenomena seperti itu kan sudah dari dulu sebenarnya. Dari dulu itu maksudnya begini. Sebuah pesan, sebuah pandangan filosofis itu muncul kan dari fenomena yang ada. Waktu Bapak SD pernah diajarkan tentang sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu kenapa harus muncul peribahasa itu? Karena di masa lalu ada kasus-kasus di mana banyak orang yang tinggal di sebuah tempat tapi tidak menjunjung langit tradisi, langit adat yang ada di sana, benar nggak? Benar. Nah, artinya dari dulu sampai sekarang ada. Ya. Sekarang bahwa itu muncul lagi, ini pembelajaran ulang, seperti kisah sejarah berulang lah gitu. Ya. Jadi ini akan membuat orang yang tinggal di sana menjadi waspada, dan orang yang dari luar pun menjadi lebih tahu apa yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, sederhananya tuh begini deh. Kalau kita adalah orang yang tinggal di Afrika, dia pernah pakai baju tebal nggak? Enggak. Ya. Terus tiba-tiba dia sering-sering telanjang dada, malah kan nggak pakai pakaian. Terus tiba-tiba dia tinggal di daerah yang bersalju. Layak nggak dia nggak pakai baju tebal? Enggak. Sederhananya seperti itu deh. Di mana kita tinggal, maka kita mengikuti apa yang dilakukan orang di sana, betul nggak? Nah, kalau misalnya Bali dikenal sebagai tempat yang penuh toleransi, layaknya orang luar ke sana itu berubah menjadi toleran apa intoleran? Toleransi. Harusnya toleran. Contoh nih, Singapura itu terkenal sebagai negara yang bersih. Kalau kita ke sana, kita menjadi orang yang harus ikut bersih apa membawa budaya kita dari luar ke situ? Harus ikut bersih. Nah,
Kalau kita membawa budaya kita yang buang sampah sembarangan, tapi kita pergi ke tempat di Singapura yang tertib, kira-kira salah nggak kita kalau dihukum? Nggak salah. Apakah Harus dihukum. Singapura akan menyebut kita sebut Singapura tidak toleran terhadap orang yang buang sampah? Kan kami di negara kami boleh buang sampah sembarangan. Kamu nggak toleran sama kami, boleh begitu nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Bali itu misalnya, dia toleran, harmonis dengan semua orang, itu diajarkan leluhurnya. Lalu ada orang datang, membawa budayanya sendiri, lalu diingetin. Kira-kira yang salah yang datang dari luar yang tidak bisa beradaptasi dengan situasinya, apa orang dalam yang mengingatkan bahwa tidak boleh seperti itu di sini, betul nggak? Nah, jadi yang perlu kita renungkan adalah kembali ke ajaran dulu itu. Kalau kita masuk ke sebuah daerah, ikuti apa yang biasa dilakukan di sana. Itulah yang disebut dengan toleransi. Ya, jangan mengganggu orang kan. Kalau kita pergi, kita suka merokok misalnya, pergi ke rumah orang atau pergi ke hotel yang no smoking area, boleh nggak kita merokok di sana? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau kita misalnya pergi ke sebuah daerah, di daerah itu, misalnya kita pergi ke desa pedalaman, di desa pedalaman itu nggak boleh orang teriak-teriak. Di sana orangnya sopan-sopan. Lalu kita di sana membawa budaya kita teriak-teriak, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, Bali juga sama. Kalau Bali memang menganut tata krama seperti ini, datang ke sana ya bawa ikuti tata krama yang ada di sana. Nah, karena banyak orang juga yang datang ke sana juga menyebut Bali baik-baik saja, nggak ada rasis di sini. Tapi bahwa ada oknum-oknum yang tidak diterima di sana, itu kan karena faktor dia, faktor orangnya kan. Jadi artinya kemudian muncullah generalisasi. Kenapa muncul generalisasi? Karena orang nggak pernah tahu. Contoh kayak gini deh ya. Salah nggak ketika orang Bali kemudian mengeneralisasi? Hati-hati menerima orang di daerah A, B, C, dan seterusnya. Salah nggak? Contoh nih. Kita masuk airport. Pernah ada satu orang oknum dari jutaan orang yang naik pesawat terbang, satu oknum membawa sesuatu yang berbahaya. Lalu airport kemudian memeriksa semua orang. Salah nggak airportnya? Enggak. Padahal cuma satu orang yang berbuat jahat. Semua orang diperiksa dengan teliti. Salah nggak? Nah, kan generalisasi juga. Bahwa misalnya ada oknum A berbuat tidak bisa toleran, lalu Bali menjadi orang yang sangat selektif karena mengeneralisasi. Salah nggak? Ya. Jadi di sini sama-sama introspeksi diri. Maka muncullah Bapak juga lihat di medsos, muncullah kemudian komunitas orang dari daerah tertentu yang menasehati saudaranya sendiri. Pernah lihat seperti itu? Ada komunitas dari daerah A yang memang orangnya orang-orang baik-baik yang sudah terbiasa hidup di Bali, sudah beradaptasi. Mereka lah yang kemudian memberitahu saudara-saudaranya untuk jangan mengikuti tempat di mana kamu berasal. Orang Bali baik kalau dibaikin. Sama dengan ajaran-ajaran deh. Iya. Bali itu ajaran yang mengakomodasi berbagai banyak ajaran luar. Banyak sekali diakomodasi. Ada akulturasi budaya. Maka dalam konteks budaya muncullah Patra Cina, Patra Ulanda, Patra Mesir. Jadi banyak seni-seni luar itu diambil untuk menjadi bagian dari budaya Bali. Barong, ajaran-ajaran. Tapi ketika ajaran luar masuk, lalu jelek-jelekin ajaran di Bali, ini yang bikin meradang, betul nggak? Nah, setiap saat ini kita menghirup virus nggak? Percaya nggak percaya? Tubuh kita menghirup virus setiap hari, betul nggak? Berbagai kuman masuk. Tapi ketika kumannya tidak menghancurkan, kita muncul reaksi nggak? Tubuh kita? Enggak. Tapi kapan kumannya masuk bikin masalah di tubuh kita, maka menjadi demam. Salah nggak kita demam? Iya. Nggak ada yang salah. Karena kumannya kurang ajar. Gitu.
Tiap hari kita masuk kumannya nggak bikin masalah. Begitu dia bikin masalah, kita meradang, demam, lalu kita muncul bersin-bersin. Nah, sama. Kalau ada makhluk luar datang, orang luar datang, tapi baik-baik saja, orang Bali meradang nggak? Nggak akan meradang. Bukan hanya tentang Bali, dimanapun. Misalnya di Pulau Jawa, ada orang luar datang, tapi baik-baik saja. Komunitas di Jawa meradang nggak? Enggak. Sumatera juga sama. Semua akan baik-baik saja. Bukan hanya itu, Eropa, Jepang, sekarang kan juga sering meradang. Iya. Karena banyak pendatang, imigran-imigran yang menyebabkan kekacauan. Protes besar ya Pak ya? Amerika meradang nggak? Meradang. Sehingga Trump kemudian mengusir imigran-imigran, kan begitu. Karena menyebabkan masalah. Australia meradang nggak? Meradang. Tapi kalau mereka bisa hidup berdampingan, meradang nggak? Enggak. Jadi nggak ada yang salah. Sebuah reaksi muncul karena ada aksi. Untuk meredam reaksi, jangan bikin aksi yang tidak disukai oleh komunitas di sana sebelumnya. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Dimanapun itu deh. Apalagi di Indonesia yang kita ini terdiri dari banyak suku, banyak ras, banyak agama berbeda, banyak pemikiran-pemikiran berbeda. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, lingkungan akan meradang untuk mengeluarkan kita. Seperti kita meradang lalu mengeluarkan virus yang masuk. Maka kita bersin, kita batuk, kita diare, karena kita nggak mau dia ada di dalam tubuh kita. Hal yang sama terjadi deh. Itu reaksi alami ya Pak ya? Alami aja semua itu gitu. Iya Pak. Saya pernah sih baca buku tulisan luar gitu ya Pak ya, bahwa jadilah seperti orang Bali. Orang Bali itu sangat toleransi tapi nggak lupa sama akarnya gitu ya Pak. Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang gitu ya Pak ya, mungkin nggak sih Pak kemarahan-kemarahan di sosial media itu merupakan tumpukan luka batin orang Bali yang merasa terpinggirkan mungkin di rumahnya sendiri? Orang Bali itu, setahu Bapak ya, setahu Bapak nih, orang Bali itu punya pola. Orang Bali punya pola? Dia seperti air. Kalau orang mengalir di atasnya dia baik-baik saja. Tapi ketika dia ditekan, air ditekan apa deh? Dia akan memberikan perlawanan yang sama kuat dengan tekanan itu. Itu tipe orang Bali yang Bapak amati. Dan bukan hanya orang Bali, semua orang begitu. Karena di dalam tubuh setiap orang itu ada air yang banyak. Semakin dia ditekan, dia akan memberikan perlawanan sebanyak dia ditekan. Orang Bali juga sama. Dia akan baik-baik saja. Tapi begitu harga dirinya pelan-pelan digerus, nanti akan muncul reaksi yang sangat-sangat berat. Ya, sama dengan puputan. Orang Bali menerima tuh orang-orang Belanda datang zaman itu. Tapi begitu dia melecehkan sesuatu yang sangat-sangat dijaga, di situ orang Bali melakukan puputan. Jadi ya, di mana-mana ya, orang Bali menyebutnya puputan. Di mana-mana juga begitu kan. Makanya muncul pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan yang bergerak oleh ketika daerahnya dijajah. Ada raja-raja yang melakukan perlawanan di zaman itu. Artinya mereka punya harga diri yang nggak boleh disentuh. Kalau sampai disentuh, pasti muncul perlawanan. Nah, orang Bali itu dari dulu suka mengalah. Kalau menurut Bapak? Iya, setuju sih itu. Orang yang datang ke Bali di zaman-zaman dulunya adalah orang yang mengalah. Menjauh dari pertikaian, maka dia mengalah dan tinggal di Bali. Yeah. Tapi orang-orang yang mengalah, kalau terus ditekan, ledakannya tinggi. Jangan sampai disentuh seperti itu. Orang Bali itu punya toleransi, tapi angka toleransi itu kan ada batasnya. Toleransi kan ada batasnya. Begitu toleransi itu sampai di batasnya, toleransi hilang menjadi intoleran. Sama tubuh kita punya toleransi. Makan sepiring masih bisa ditampung. Kalau kelebihan muntah. Benar nggak? Iya.
Kita juga toleran kepada alkohol. Secangkir 2 cangkir mungkin masih bisa. Lebih sedikit mabuk. Gitu. Seperti itu deh. Wow, keren Pak, keren banget Pak. Berarti kalau misalnya dengan kemarahan yang sudah sebegini besarnya, perlu nggak sih Pak kita tengahi antara perselisihan yang terjadi di Bali dan luar Ya. negeri mungkin? Beberapa orang akan menemukan cara untuk menengahi itu. Teman-teman dari luar sudah banyak terlihat komunitas yang mulai menasihati saudaranya sendiri untuk tidak berperilaku seperti itu. Ya samalah dengan kalau bule-bule ini kan bukan tentang suku-suku kan. Iya. Bule-bule dari luar datang ke Bali. Ya. Kalau dia punya masalah, yang ngemarahin dia siapa? Kan konsulatnya. Nah, jadi kan kalau kita satu negara harusnya ada konsulat. Iya. Konsulat apa? Konsulat dari daerah A, konsulat daerah B yang bisa mengingatkan saudaranya jangan begini di sini, nggak boleh di sini, gitu. Benar nggak? Ya, ada konsulat Jepang, konsulat Australia, konsulat Rusia dan sebagainya itu yang bisa mengingatkan warga negaranya kalau di sini jangan begini. Gitu. Sama. Iya, iya. Tapi yang saya lihat kayaknya belum ada yang benar-benar melakukan hal tersebut ya Pak ya? Ya tinggal dilakukan. Kalau belum kan tinggal dilakukan. Iya, iya sih Pak. Jadi solusi itu bisa kita tiru. Ya. Yang mendeportasi kan, yang ini melapor kepada konsulatnya, konsulat mendeportasi warganya kembali pulang. Hal yang sama terjadi kalau itu datang dari urusan daerah, gitu misalnya. Iya Pak. Karena nggak banyak sih yang berani untuk belak-belakan ngebahas soal hal-hal yang bersifat sensitif gini ya Pak ya. Kebanyakan kita kan ngebahasnya di balik layar gitu ya Pak ya. Ada juga Pak konsep tamu adalah raja gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di sini konteksnya tamu gitu ya, tamunya mabuk-mabukan dan melecehkan tempat suci misalnya gitu ya Pak. Apakah konsep ini batal atau kita harus tetap melakukan tatuam asi gitu? Tapi gimana caranya biar kita nggak kehilangan harga diri Pak? Kita memilih raja untuk melindungi kita, untuk menghancurkan kita. Melindungi? Oke ya, jelaskan. Kita memilih seorang raja untuk melindungi kita, mensejahterakan kita, betul nggak? Maka ketika tamu kita anggap raja, tujuannya berarti apa? Untuk merusak kita, menghancurkan kita, apa melindungi kita? Logikanya sama. Jadi orang Bali menganggap tamu sebagai raja, tujuannya supaya apa? Tamu yang datang sebagai raja itu ikut mensejahterakan tempat yang dia kunjungi, ikut menjaga tempat yang dia kunjungi karena dia raja. Lah kalau rajanya menghancurkan, pernah nggak melihat rakyat menurunkan rajanya? Nah kalau si tamu yang kita sebut raja itu malah datang merusak, apa yang kita lakukan? Dibiarin dia berkuasa dan semena-mena. Pernah nggak melihat di Perancis kalau nggak salah kan ada raja yang dipenggal, siluet kalau nggak salah namanya lupa. Ketika rajanya semena-mena, betul nggak? Ya. Kalau ada raja yang semena-mena, pasti akan dihancurkan oleh rakyatnya sendiri, betul nggak? Nah, kalau ada tamu dijadikan raja, lalu semena-mena, kira-kira apa yang mungkin terjadi sebagai reaksi? Wajar apa enggak? Reaksi yang muncul? Wajar. Wajar. Karena harapan orang di sana menjadikan tamu adalah raja supaya apa? Dia memberi kesejahteraan pada orang yang memberinya pelayanan sebagai raja. Gitu. Sesimpel itu deh. Gitu. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Idea kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Idea, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah itu juga alasannya kenapa orang Bali tetap menjaga jati dirinya itu ya Pak ya? Kan kayaknya kita tuh bukan kita ya, Bali itu kan yang paling
kuat dengan tradisi kan ya Pak ya, paling Iya. tahan gitu ya. Apakah karena itu ya Pak? Ya, karena Bali menghindar agar dia nggak punah, Menghindar agar dia nggak punah. Dalam sejarahnya dia datang ke Bali menghindar agar nggak punah. Ya. Dicari lagi di tempatnya untuk dipunahin. Bereaksi nggak dia? Bereaksi. Ya. Makanya ketika budaya luar datang, Bali mencoba bertahan. Ya ambil hal-hal penting agar bisa hidup, budayanya tetap hidup. Tapi kapan budaya itu merusak, dia marah-marah. Nah, Kute misalnya deh ya, Kute ini misalnya. Bule datang, diberi tempat nggak dia untuk minum, mabuk? Iya. Diberi tempat nggak? Diberi, disiapin bar. Tapi ketika dia mabuk tamunya dan ngancurin toko-toko di jalan, orang-orang di sana menurut dia apa marah? Marah sih. Marah. Biarpun tamu asing gitu. Sudah diberi tempat, diberi toleransi yaitu tempat, diberi ruang dan waktu. Tapi ketika dia melewati waktu, Bapak kan jadi pengurus adat di zaman itu deh. Di zaman dimana diskotek-diskotek melampaui jam malam sampai pagi, bahkan menimbulkan kerusakan-kerusakan, menimbulkan kekacauan, perkelahian di tempat ini. Apa hukuman bagi mereka? Mereka diberi hukuman berupa apa? Di stop operasionalnya, diturunkan, diberikan jam malam, boleh buka sampai jam sekian gitu. Lalu diharapkan mereka menjaga keamanannya sendiri. Ditambah sanksi adat berupa apa? Upacara pemerayascita namanya. Penyucian kembali desa adat akibat pertikaian yang mereka menimbulkan berdarah-darah gitu di situ. Ada sanksi adat deh upacaranya itu. Gitu deh. Karena orang Bali menjaga kesucian wilayahnya. Kalau ada orang luar menodainya, orang luar kena hukuman adat berupa apa? Pemerayascita bumi. Gitu. Wow. Oh gitu ya Pak ya? Saya baru tahu sih Pak. Ya misalnya rumahnya kan bersih ini. Terus Bapak buang sembarangan ke rumah. Yang suruh bersihin siapa? Kan nggak mungkin. Oh sini dong kotorin rumah saya sedang bersih-bersih. Kan nggak mungkin. Pasti orang yang datang bertamu juga, walaupun Dek memperlakukan Bapak sebagai raja misalnya, Dek memberikan minum, beri makan, tapi begitu Dek Bapak ngotorin dengan sembarangan, nggak mungkin Dek terima kasih Bapak mengotorin rumah saya, nggak mungkin kan? Iya. Baik-baik Pak. Ya sesederhana itu Dek. Ya. Pak, saya sekarang mau nanya soal inilah ya, yang tak terlihat gitu ya Pak ya. Kan kita percaya kalau Bali itu atau leluhur kita punya pagar gaib yang kuat gitu ya Pak ya, sehingga orang yang berniat jahat itu nggak bakal betah di Bali gitu. Ya. Nah, apakah pagar gaib itu sudah jebol gitu? Apa yang harus kita lakukan secara ritual dan Pagar gaib itu bukan hanya tentang hal-hal yang tak terlihat kan. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Batas-batas toleransi itu juga pagar. Batas toleransi. Ketika kemudian orang Bali menjadi bereaksi karena batas toleransinya dirusak, itu kan bereaksi. Kan pagar gaib juga. Kamu boleh sampai begini, tapi nggak boleh sampai di sini. Maka bereaksi. Jadi reaksi ini juga pagar gaib yang sedang nyetrum, betul nggak? Pernah nggak ada yang lihat peternakan yang dipasangin pagar yang nggak kelihatan? Begitu ada Begitu hewan liar masuk, kesetrum. Nah ini toleransi, ini buat pagar gaibnya. Sampai di sini masih boleh, sampai di sini masih boleh. Begitu dia melecehkan tempat suci, bereaksi nih. Pagar gaibnya langsung nyetrum nih, marah-marah gitu bentuknya. Jadi nggak ada yang salah di situ deh. Menjaga batasan itu Menjaga batasan itu ada gitu. Sama kayak kita nih. Kita ketemu orang, salaman masih boleh kan? Boleh. Tapi ketika dia salaman sampai mukul kita, masa kita Swastiastu gitu nggak boleh gitu. Betul nggak? Ya. Orang kalau natap mata kita boleh nggak menatap matanya? Tapi kalau dia menatap mata kita dengan mendelik, kita ngapain coba? Pasti bereaksi kan? Gitu. Ada batasan. Ya, makanya di dalam semua hal itu hidup ini ada batasan-batasannya.
kebebasan berpendapat ada batasannya, betul nggak? Iya. Makanya demokrasi pun nggak boleh kebablasan. Kebebasan berpendapat nggak boleh kebablasan. Toleransi pun kalau kebablasan rusak. Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu yang Nah, Bali sangat menjaga itu. Bali punya batasannya. Dalam bahasa lain Bali di zaman dulu ada batasan toleransi, Dek. Namanya begini, asumundung anglangkahi karangulu. Apa tuh, Pak? Asumundung itu artinya apa? Anjing yang dipikul, kalau dia sampai naik ke kepala kita, tampokin. Mungkin kita menyelamatkan anjingnya, kita pikul gitu. Tapi begitu naik ke kepala kita, udah besar. Nah, orang Bali menjaga begitu. Jangan sampai asumundung anglangkahi karangulu. Jangan sampai melewati wilayah-wilayah kesucian. Hulu itu orang-orang Bali menyebutnya wilayah suci. Kalau wilayah suci sampai dikotori, dinodai, bereaksi nih. Iya, iya. Berarti ini semua tentang saling memahami batasan Saling ya, Pak, memahami ya? batasan, gitu deh. Sekarang berarti Orang Bali itu deh, di Bali mau pelajaran apapun, mau jungkir balik sembahyang boleh, iya benar, Pak. Boleh tidak aja, akan Pak, ya? diurus. Orang Bali melasti di Pantai Kuta, boleh-boleh nonton sambil pakai bikini, orang Bali terganggu nggak terganggu. Iya. Tapi Toleransi jangan banget. jalan di situ. Ini ada batasan sucinya. Begitu orang Bali sembahyang menghadap ke laut, sedepan-depan itu wilayah suci. Ini ada batasan. Nonton dari luar mau pakai bikini boleh, tapi jangan lewat di situ pakai bikini. Jangankan pakai bikini, jalan biasa aja di situ nggak dikasih. Ini wilayah suci, gitu deh. Jangan menembus wilayah itu, nanti alarmnya bunyi gitu. Ya. Gitu Berarti memang ada miskom antara batasan kita dengan luar ya, Pak, ya? Karena memang Bali itu punya caranya sendiri. punya batasannya sendiri. Hmm, Boleh. Jadi jangan di mana-mana pun begitu deh. iya. Kita jangan melintas batasi. Negara juga punya batas negara kan? Iya. Jangan melintas batas dan melakukan hal yang tidak layak di situ. Nah, ada batas ruang, ada batas waktu. Ya, ada batas ruang kita boleh ngapain, ada batas waktu boleh ngapain. Lewat dari itu pasti melanggar, betul nggak? Kalau melanggar ya sanksi. Kalau sanksi nggak diikuti, reaksi. Gitu. Di mana-mana begitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, Pak, Ya. saya mau nanya geser sedikit ya, Pak, ya. Mungkin nggak sih, Pak, kayak sekarang anak muda Bali itu banyak yang ngerasa jadi penonton di tanahnya sendiri gitu ya, Pak. Kayak mungkin villa sekarang punya orang asing, terus kafe-kafe juga punya orang asing gitu. Nah, gimana sih, Pak, cara kita menyembuhkan luka insecure itu dan ngerasa rendah diri untuk tidak ke arah kita jadi benci gitu ya, Pak, ya? Kadang itu waktu akan membuat orang Bali berubah deh, waktu. Sekarang ini sudah banyak juga orang-orang Bali punya bisnis. Ya. Banyak juga orang-orang Bali yang sukses, itu banyak. Jadi pemimpin, jadi manajer, jadi direktur, itu banyak. Ya. Tapi bahwa masih banyak orang yang menjadi penonton di rumahnya sendiri, sudah diceritakan dari dulu deh. Bahwa apa? Ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Maka kita jangan sampai seperti itu. Udah disuruh nih. Tapi itu kan kesadaran deh. Ya, kesadaran diri. Bahwa banyak orang Bali menjadi pemimpin, kan mereka sudah sadar. Aku nggak mau jadi penonton. Maka mereka bekerja keras. Tapi bahwa masih banyak yang jadi penonton, itu urusan mereka. Tertantang nggak mereka? Gitu. Kalau mereka tertantang, aku nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau belajar. Berubah. Gitu. Wow. Itu deh. Itu berarti balik challenge ke diri masing-masing ya, Pak, ya? Semua tentang diri. Orang Bali nggak pernah mengajarin kita untuk... Orang Bali dari dulu diajarkan kesadaran deh. Misalnya begini nih. Waduh, bapak kecil nih. Bapak naik pohon. Nggak dilarang. Malah disuruh naik lebih tinggi.
Ya udah kamu naik lebih tinggi aja. Lalu muncul kesadaran, oh, kayaknya bahaya nih. Maka kita turun. Itu cara pengajaran Bali zaman dulu. Nah sekarang juga alam Bali mengajarkan begitu. Oh. Kamu jadi penonton, boleh. Ini risikonya. Kamu mau bangkit, boleh. Ini yang akan kamu dapatkan. Alam Bali itu cara mengajarnya. Mengajarkan kesadaran, bukan mengajarkan dikte. Oh. Kami boleh nggak menjual sawah untuk orang-orang bule? Boleh. Kamu akan dapatkan kekayaan. Tapi risikonya apa? Ini yang akan terjadi. Sekarang kita udah melihat risikonya. Oh ternyata kalau kita jadi penonton di tanah sendiri risikonya kayak gini. Baru muncul kesadaran. Benar nggak? Iya. Harus lihat akibatnya dulu ya Pak. Iya. Alam itu membiarkan aja. Boleh nggak saya babat hutan? Boleh. Tapi kok banjir? Nah itu risikonya gitu. Kalau begitu saya nggak akan membabat hutan lagi. Iya, gitu. Alam Bali itu polos-polos saja. Alam kan polos-polos saja. Ya. Boleh nggak saya ubah sawah-sawah saya menjadi perumahan? Boleh. Tapi kok banjir jadinya? Ya, karena peresapannya kurang. Jadi alam itu terus mengajari kita dengan, namanya juga alam. Apa yang dikasih pelajarannya kepada kita? Pengalaman. Oh. Kan alam. Dari pengalaman. Iya. Maka alam mengajari kita lewat pengalaman. Gitu. Wow. Nah, setelah kita belajar dari pengalaman, enggak juga belajar, tetap melakukan hal yang sama, ya sudah. Terima karmanya. Gitu. Terima pahala dari karma kita. Bali itu kan tanah karma pala. Tanah karma pala? Tanah karma pala artinya apa? Pelajarannya lewat karma dan pahala. Kalau sudah jelas pahalanya begini, masih karmanya sama, nah itu urusan kita. Udah dapat pahala banjir, tapi karmanya masih buang sampah sembarangan, ya udah terima lagi pahalanya nanti, kan gitu. Alam Bali nggak pernah serumit itu. Kalau sekarang kan kebanyakan get duit aja. Yang penting get duit. Get kan? duit. Kita kan sekarang Tuhannya uang, Pak. Iya, itu tadi. Iya, Pak. Menuhankan uang sehingga ujung-ujungnya ya udah. Ini Bapak nggak bisa memberikan sebuah, karena Bapak diajarkan begitu. Bapak diajarkan untuk belajar kesadaran, bukan pendiktian. Iya. Sehingga Bapak tidak mengajarkan ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak pernah diajarkan begitu. Lakukan, lalu belajar dari apa yang kamu dapatkan. Jadi orang Bali harus belajar. Orang yang datang ke Bali juga belajar. Kalau perilakunya begini, pahalanya begini. Termasuk orang Bali. Orang Bali menjual begini, pahalanya begini. Itu aja. Jadi bagaimana kita belajar dari pengalaman itu sendiri ya Pak ya? Mau kita pasrah atau kita mau berubah ya Pak ya? Pak, mungkin nggak ya Pak? Mungkin nggak sih kalau misalnya resistensi kita terhadap orang luar gitu ya, mungkin karena bentuk ketakutan kita yang belum siap menerima kalau Bali udah menjadi kota yang kosmopolitan dunia. Jadi bukan desa adat lagi. Mungkin nggak sih Pak karena itu juga Pak? Orang Bali itu memang seperti yang Bapak bilang, di DNA-nya itu ada sejarah-sejarah perlindungan diri. Kisahnya Ki Patih Kebo Iwe menjaga Bali. Kemudian kisah Dang Hyang Nirarta menjaga Bali secara spiritual lewat tempat-tempat suci di pinggir-pinggir pantai. Kisah bagaimana orang Bali di masa lalu yang datang bersama Resi Markandeya menjaga Bali, energi Bali untuk berlindung dari sifat-sifat energi buruk. Jadi orang Bali dari dulu menjaga. Dalam DNA-nya ada dorongan untuk menjaga diri. Selalu demikian sampai sekarang gitu. Jadi orang Bali itu jadi sensitif. Waspada. When enough is enough. Dia tahu ini boleh masuk budaya ini. Tapi kapan budaya ini kira-kira akan mengubah, meniadakan warisan leluhur
pasti bereaksi. Oh, udah peka ya Pak ya? Udah peka, DNA-nya tuh peka. Percaya nggak percaya itu yang terjadi deh. Gitu. Oh. Bapak mengamati kan, oh ini. Gitu. Ya. Ketika budaya luar datang bersama turis-turis kan, apa yang terjadi? Leluhur-leluhur turun ke dalam tubuh anak-anak muda. Yang sekarang apa? Jago menari, jago gamelan, jago bikin lontar. Lebih banyak daripada yang dulu. Di zaman Bapak kan anak kecil nggak belajar gamelan, nggak belajar nari yang banyak. Sekarang banyak di mana-mana. Artinya apa? Leluhur turun untuk ke dalam diri anak-anak itu untuk apa? Untuk menjaga budayanya. Budaya ya. Unik ya Pak ya. Saya kira Bali ya bisa pudar gitu ya lama-lama. Ternyata ada lagi regenerasi ya Pak ya. Ada. Bapak kan dari udah puluhan tahun Bapak ngayah di desa adat. Iya. Sekarang sebagai Sabo desa itu apa? Semacam badan pertimbangan desa adat. Bapak dulu jadi pengurus desa adat. Tahu bagaimana berkembangnya adat tradisi, kesenian. Oh berkembang. Makanya Bapak tetap yakin bahwa secara tradisi akan terjaga. Tapi mohon maaf bahwa di dalam diri anak-anak Bali itu juga ada kepekaan untuk segera alarmnya berbunyi ketika ada hal-hal yang bisa membawa bahaya. Alarmnya langsung bunyi nih, gitu. Iya. Dan lebih berani juga untuk mengutarakan. Oh iya. Ya, Pak ya. Karena dulu sejarahnya kita lebih suka membiarkan, oke lah di luar saja, di luar saja untuk negosiasinya. Sekarang enggak, di dalam pun negosiasi kita, gitu. Wow. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya deh. Untuk konflik Bali inilah ya Pak ya. Nah, kan tadi Bapak sudah menjelaskan banyak, ini kan ibarat tubuh yang masuk kuman dan virus gitulah ya Pak ya. Dan mungkin sekarang kita lagi demam gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak caranya supaya proses detox ini cepat berakhir dan akhirnya kita bisa damai? Ya, tentu kita perlu kompres dingin kan. Kalau kita nggak bisa minum obat penurun panas, kompres dingin lah minimal. Kompres dingin gitu. Kemudian di zaman dulu deh ya, anak-anak kecil itu kalau dia lagi demam, pasti dikasih air ditambah bawang. Oh iya benar Pak, pakai bawang. Nah, bawang, muncullah lagu bawang anggen pasikepan gitu. Bawang dipakai untuk melindungi diri kita. Apa itu bawang? Bawa, wibawa. Jadi orang Bali juga sedang diajak nih supaya turun meradang kita. Kita juga perlu meningkatkan wibawa kita. Wibawa di level pemerintah adat, wibawa di level orang-orang suci, wibawa di level para guru-guru. Guru orang tua, guru rupaka, guru pengajian, para guru di sekolah, guru pemerintahan, orang-orang suci, itu harus meningkatkan wibawanya. Kalau wibawa kita yang disimbolkan melalui aturan yang tegas, itu tidak berwibawa, pasti kita mudah demam. Kebayang nggak? Iya. Bawang, anggon, pasikepan. Bawang itu wibawa kita pakai untuk membuat Bali itu terjaga agar tidak sampai muncul reaksi-reaksi seperti gimana contohnya Pak? Seperti wibawanya Singapura. Tegas. Kan tegas aturannya. Siapapun dari luar, apapun budayanya, sampai di sana nggak boleh buang sampah sembarangan gitu misalnya. Nah, tapi kalau kita di sini orang dalamnya buang sampah sembarangan, lalu berharap orang lain nggak buang sampah sembarangan, gimana caranya? Orang dalamnya di Bali bertengkar satu sama lain, terus orang luar dilarang bertengkar, nggak nyambung. Orang dalamnya juga mabuk-mabukan, bahkan pemimpinnya mengajarkan minum alkohol misalnya, orang datang minum alkohol, lalu kita larang, nggak nyambung. Ini bahan perenungan bersama. Wow. Kira-kira gitu deh. Terima kasih Pak Wayan untuk pencerahannya di konten kali ini ya Pak ya. Semoga konten kali ini bikin kita lebih refleksi diri dan mungkin teman-teman yang salah paham juga dengan orang Bali bisa diluruskan ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak.
Ya. Saya akan izin masuk ke konten berikutnya Pak ya. Ya.